Janganlah kau merisaukan hasil akhir. Tak perlu memikirkan kemenangan maupun kegagalan. Dengan jiwa seimbang dan tak terikat pada pengalaman suka maupun duka. Berkaryalah, penuh semangat. Berkarya saja. Lakukan tugasmu. Lakukan yang memang harus kamu lakukan. Tidak usah ngerancang-ngerancang besok hasilnya apa, pahalanya berapa, akhirnya dapat reward apa. Kalau yang kamu pikir itu, biasanya hasilnya tidak maksimal. Nggak usah mengharap-harap surga, nggak usah mengharap-harap kenikmatan dunia. Kalau memang harus kamu lakukan, ya lakukan saja. Nggak usah terlalu banyak target. Saya Pak, targetnya kawin umur 27, nggak usah. Pokoknya saya besok ingin kawin Pak, ya makanya saya sekarang pacaran. Targetnya nggak tahu lah, pokoknya pacaran aja. Berkarya. Kerjakan skripsimu sebaik mungkin. Nggak usah kamu target. Tak target 1 semester ini Pak, itu biasanya terus kamu kecewa. Ternyata tak semester kurang. Karena kamu fokus pada targetmu. Kerjakan aja sebaik-baiknya segala hal. Oke, lanjutannya, kenapa harus begitu? Karena dengan tanpa kamu menarget macam-macam, kamu akan bebas dari segala macam keinginan dan pengaruh pikiran. Kalau kamu bersih, kamu bebas, kamu akan bisa mendengarkan dengan jelas apa sih sebenarnya suara hatimu. Kalau suara hatimu sudah terdengar jelas, itulah namanya pencerahan. Selama ini karena pengaruh-pengaruh dari luar, terus targetmu jadi macam-macam. Ketika targetmu macam-macam, suara hatimu jadi nggak jernih. Buang semua pengaruh dari luar, maka akan tampil siapa dirimu, apa kapasitasmu tadi. Kalau kamu sudah ngerti siapa dirimu, kamu tidak akan mudah terpengaruh lagi. Kamu tidak akan tergoyahkan lagi oleh pengalaman duka. Tidak juga berambisi untuk mengejar pengalaman suka. Rasa cemas dan amarah akan terlampaui seketika. Jadi rumusnya, lakukan segala sesuatu sesuai tugasmu, berdasarkan kapasitasmu. Jangan terpengaruh oleh segala yang di luar dirimu. Dengan melakukan ini, maka kamu akan jadi jernih. Akan kelihatan kamu bisa membaca hati nuranimu. Kamu akan bisa membaca, oh kapasitasku ternyata sekian. Dan kamu gak akan lagi cemas, gak akan lagi marah, gak akan lagi kemerungsung. Hidup dijalani apa adanya. Oke, itu kebebasan. Terus kalau sudah kayak gitu, gimana sih modus hidup yang baik? Katanya Krishna, modus hidup yang baik adalah saling mempersembahkan. Jadi baik manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta. Yang mempersembahkan itu satu akar kata dengan menyembah. Saya tidak tahu di Indonesia konotasinya menyembah itu semacam menjadikan Tuhan. Tidak. Menyembah, mempersembahkan itu tidak selalu menjadikan Tuhan. Saya persembahkan buku ini untuk bapak, untuk ibu, itu sebenarnya bahasa lainnya menyembah. Tapi kan tidak menjadikan Tuhan, tapi ngasih sesuatu. Kepada Tuhan kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu kan mempersembahkan. Ya Allah, ku persembahkan sholat ini hanya untukmu. Meskipun mungkin Allah jawabnya, sholat kayak gitu aja dipersembahkan padaku. Oh ya pantes kan gitu. Jadi ya, jadi saling mempersembahkan. Bahkan pada alam, katanya Krishna, bila engkau menjaga kelestarian lingkungan, lingkungan pun akan menjaga kelestarianmu. Persembahkan yang baik untuk lingkungan, lingkungan akan mempersembahkan yang baik untuk dirimu.
Persembahkan yang baik untuk sesamamu, sesamamu akan ngasih yang baik juga padamu. Persembahkan yang baik, yang ikhlas untuk Tuhan, Tuhan akan mempersembahkan yang baik dan ikhlas untukmu. Jadi kalau tadi Pak, apa yo bisa Pak saya berkarya, bekerja tanpa mikir hasil, tanpa mikir dampaknya apa, tanpa mikir tujuannya apa, bisa. Bikinlah tujuan mempersembahkan. Ya Allah, aku bikin skripsi ini karena Engkau. Persembahkan skripsimu pada Allah. Nah, jadi persembahan awal itu setelah moto persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa. Persembahkan. Pada alam semesta juga begitu. Persembahkan. Kamu ngasih air, kamu ngasih pupuk, itu kan mempersembahkan namanya. Kamu bantu orang lain, itu kan mempersembahkan. Kalau dalam Islam semua aktivitasmu harus bernilai ibadah. Maksudnya apa? Persembahkan untuk Allah. Ngaji kayak gini, kamu ngaji sekarang itu jangan ditarget versimu. Versi target aja yang puncak. Aku persembahkan ngajiku malam ini untuk Allah. Bukan karena aku pingin pinter filsafat, mau ngaji bolak-balik ya tidak pinter-pinter. Bukan karena apa-apa, enggak. Karena aku ngerti kalau aku melakukan ini Allah senang. Aku persembahkan ngaji ini pada Allah. Dan itu baliknya juga akan enak. Alam itu kalau kamu persembahkan yang bagus, dia ngasih kamu juga yang bagus-bagus. Sesamamu juga begitu kan. Tetanggamu, temanmu itu kalau persembahanmu berkualitas terus, dia baliknya juga berkualitas. Sama Allah juga begitu, sama Tuhan juga begitu. Jadi semangatnya bukan semangat hasil, IP berapa, nilai berapa, kaya semacam apa. Tapi semangatnya adalah semangat persembahan, menyembah, saling mempersembahkan. Dan semangat ini yang mulai sekarang kan jarang hilang. Orang selalu pamrih, selalu ingin dibalas, selalu ingin dapat lebih, selalu ingin ngambil keuntungan. Kalau katanya Krishna, enggak, lakukan segala sesuatu dengan semangat mempersembahkan. Ketika itu mempersembahkan, berarti kamu enggak egois, enggak untuk dirimu sendiri, tapi ada yang lain yang kamu sasar. Kalau tadi keinginan, tujuan, cita-cita itu biasanya kan sifatnya cenderung ke ego, keinginan diri ini. Tapi mempersembahkan berarti keluar. Kalau di Al-Quran kan yang saya bilang sodako tadi kan, begitu kamu mempersembahkan ke yang lain, akan balik padamu 7.700 kali lipat. Nah, itu logiknya saling mempersembahkan. Jadi sodako itu tidak harus uang, tidak kayak ceramah terus mana bawa uang berapa kasih semua, tidak kayak gitu. Persembahan itu tidak harus wujudnya uang. Kalau kamu mempersembahkan senyum, kamu kan biasanya juga dapat balasan persembahan senyum. Meskipun ya ada aja orang yang nyebeli, dikasih senyum kamu dicueki, nah ya tidak apa-apa. Karena kalau di Hindu kan hidup ini ada karmanya masing-masing. Persembahkan yang bagus-bagus terus, dan itu nanti pasti juga baliknya bagus. Oke, terus nah, yang rumus selanjutnya setelah tadi modus hidup mempersembahkan, sekarang modus hidup selanjutnya jadilah orang rendah hati. Tadi kan di awal saya bilang kita harus selalu naik kelas. Kunci nomor 1 biar kita selalu naik kelas adalah rendah hati. Oke ya, terlebih dulu raihlah kesadaran diri. Tadi kesadaran diri, caranya gimana? Bila kau tidak tahu caranya, belajarlah dari mereka yang telah sadar. Untuk itu, hendaklah engkau rendah hati. Jadi rendah hati ini kuncinya. Orang yang merasa benar, merasa sudah benar, pasti dia tidak akan naik kelas. Wong dia merasa sudah selesai. Itulah satu-satunya. Jadi
Perasaan yang menurut saya harus kita hindari adalah kita merasa sudah benar, apalagi paling benar, apalagi terus yang lain pasti salah. Ini akan jadi blunder karena kita akan mandek di situ. Dan yang kedua, ini menunjukkan bahwa kita punya penyakit angkuh dan sombong, merasa sudah selesai. Maka obatnya apa? Rendah hatilah. Tanyalah pada ahlinya yang kamu anggap ngerti caranya. Orang yang sudah benar kan ya tidak akan tanya-tanya, wong dia sudah merasa benar. Bahkan yang nggak kayak dirinya dianggap salah. Dan itu penyakit. Sejak kemarin di Zoroaster, di Isa kan ini diungkap bahwa hati-hati dengan kesombongan. Bahkan dalam Islam orang yang punya rasa sombong setitik saja, baunya surga aja haram baginya. Sombong itu termasuk merasa benar. Apalagi sampai nyalah-nyalahkan yang lain, mengkafir-kafirkan, apalagi nyerbu-nyerbu, mukul-mukul, apalagi sampai ngebom. Nah, jadi pasti tidak punya kerendahan hati. Dan semua agama sangat benci orang yang tidak rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri loh. Kalau rendah diri itu minder, tidak percaya dengan kapasitas dan potensinya sendiri. Oke, orang yang sadar tidak pernah bingung, pandangannya meluas, penglihatannya menjernih. Ia yakin dengan apa yang dilakukannya sehingga meraih kedamaian yang tak terhingga nilainya. Oke, terus kok waktunya cepet sih? Ketenangan. Ini rumus untuk hidup tenang. Lanjutannya yang tadi katanya Krishna. Hiduplah di tengah kerumunan dunia tanpa keterikatan pada benda-benda dunia. Persis seperti bunga teratai, tumbuh di air namun tak terbasahi olehnya. Jadi kamu boleh punya HP, punya laptop, punya pacar, punya IP bagus, punya apapun yang sifatnya duniawi, cuma jangan terikat. Jangan sampai kamu deklarasikan, apalagi kamu yakini bahwa kebahagiaanmu tergantung pada pacar, pada IP bagus, pada uang banyak, pada... Begitu kamu merasa yakin semacam itu, biasanya kamu tidak akan tenang lagi. Karena harta, pacar, uang, dan semua yang sifatnya duniawi itu hakikatnya tidak ada dan berubah-ubah. Maka jangan sampai kamu canterkan hatimu pada apapun benda-benda dunia. Boleh punya, boleh kaya, boleh nyari pacar yang cantik, boleh, tapi jangan dicantelkan, dilekatkan dalam hidupmu, karena kamu tidak akan tenang. Rumus pertama. Rumus kedua, berkaryalah tanpa mengharapkan hasil akhir. Jiwamu pasti akan tenang. Berkaryalah dengan mengharapkan hasil akhir, maka jiwamu akan gelisah. Belajarlah tanpa harus matok. Dengan belajar aku mesti pinter, karena banyak orang belajar tetap tidak pinter. Ngajilah tanpa harus matok. Dengan ngaji aku akan semakin soleh, karena ngaji itu usahamu. Soleh dan tidak soleh itu Allah yang ngasih. Belajar itu usahamu. Pinter tidak pinter Allah yang ngasih. Baca buku itu usahamu, paham tidak paham Allah yang ngatur. Baca aja, belajar aja, cuma tidak usah kamu matok hasil. Itu sumber kegelisahan hidupmu. Sholat aja, zakat aja, puasa aja, tidak usah matok hasil, Allah yang ngatur. Kerja saja, urusan kaya urusannya Allah.
Belajar saja, urusan IP bagus, urusannya Allah. Cari pacar saja, urusan dapat yang cakep apa yang jelek itu urusannya Allah. Lah gitu. Gak usah matok, pokoknya pacarku paling enggak ya Nikita Mirzani lah levelnya. Rasa nek kowe matok ngono biasanya ya Allah ngasih yang beda dan kalian akan gelisah dan kecewa. Jiwamu akan gelisah. Oke. Tuhan tidak menentukan kegelisahan dan ketenangan jiwamu. Engkau yang menentukannya dengan perbuatanmu, dengan ulahmu. Perbuatan yang gimana yang menentukan? Yang enggak matok hasil tadi. Karena kamu matok hasil, kamu sendiri yang merancang kegelisahanmu. Karena kamu target macam-macam, kamu sendiri yang menyiapkan kekecewaan untuk hidupmu sendiri. Pokoknya Pak, 27 saya sudah harus kawin, punya anak. Ya kamu sendiri gitu. Nanti begitu nggak punya anak, nggak punya istri sampai umur 28 kan kamu stres galau luar biasa. Akhirnya kamu kecewa. Ya kamu sendiri yang bilang gitu. Allah nggak ngomong apa-apa kok. Kamu merancang-rancang sendiri dan kecewa-kecewa sendiri. Oke, sumbernya ketenangan di situ katanya Krishna. Jadi jangan terikat oleh dunia dan tidak usah matok hasil. Tugas kita cuma usaha. Setelah usaha ya sudah, tawakal, serahkan semuanya pada Allah. Kalau modus hidup kita semacam ini, kita akan tenang. Oke. Jadi kalau kamu lihat ada orang tenang, itu biasanya orang yang tidak ambisius, tidak punya target macam-macam, dijalani aja hidupnya dengan ikhlas. Ketenangan. Oke, terus dari situ akan lahir kebahagiaan sejati. Apa sih kebahagiaan sejati itu? Siapapun engkau, apapun pekerjaanmu, yang terpenting adalah keyakinanmu pada Yang Maha Hadir. Berkaryalah dengan keyakinan itu. Bila engkau berkarya untuk memperoleh kenikmatan, ketahuilah bahwa tak ada kenikmatan yang abadi. Engkau pasti kecewa sendiri. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri. Jadi ini lanjutannya yang tadi. Kalau kalian sudah tenang jiwamu, pasrahkan hasil pada Yang Maha Hadir, maka dari situ kamu akan merasa bahagia yang sejati. Kamu akan tidak lagi bisa terombang-ambingkan oleh suka dan duka. Apakah itu suka, apakah itu duka, itu sudah ada skenario-nya dari Yang Maha Hadir yang ada di mana-mana, dari Wisnu yang maha meliputi segalanya. Itu kebahagiaan sejati. Terus, oleh karena itu kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas kalau bahasa Indonesianya lebih gampang diterjemahkan jadi tulus. Cuma tulus, bukan untuk siapa-siapa, tulus hanya untuk Allah. Itulah ikhlas. Banyak cara untuk meraih kesempurnaan hidup, namun yang paling mudah adalah berkarya tanpa pamrih. Demi aku, katanya Krishna. Karena Krishna ini kan inkarnasinya Tuhan, jadi demi aku maksudnya ya demi Tuhan. Kalau hanya demi Tuhan saja, kamu akan cenderung lebih tenang. Jadilah pengabdi sejati dengan cara itu. Bersahabatlah dengan setiap orang, kasihilah setiap makhluk, jangan membenci siapapun dan apapun. Itu rumusnya ikhlas. Nggak boleh ada benci, yang boleh ada hanya cinta. Sama apapun, siapapun, bahkan kawan maupun musuhmu, kayak di Isa kemarin. Kenapa sih harus begitu? Ya karena semua adalah aku. Katanya Krishna, ingat, aku ada di mana-mana. Dalam diri manusia ada hakikat ketuhanan. Itu kan nggak cuma di Islam saja, di Kristen saja, semua manusia juga begitu. Manusia hadir di alam semesta itu tidak cuma di negara Islam saja, di negaranya orang kafir, di Amerika, di Afrika, di Eropa juga begitu. Allah ada di mana-mana.
Berarti di mana-mana ada Allah. Maka jangan membenci. Jangan-jangan ketika kamu membenci sesuatu itu kamu membenci yang ada di situ. Dan yang ada di situ itu Allah. Karena Allah ada di mana-mana. Maka jangan gampang caci maki, menjelek-jelekan, menyesat-nyesatkan. Jangan-jangan kamu nabrak Tuhanmu sendiri. Karena Allah kan ada di mana-mana. Dasar orang kafir, murtad, sesat, semua makian kebun binatang kamu arahkan ke dia. Itu bisa jadi masalah kalau yang bikin tersinggung. Siapa yang bikin? Allah. Dan Allah ada di situ loh, jangan salah. Jadi katanya Krishna, ingat loh, aku ada di mana-mana. Kamu merasa mencintaiku, jangan-jangan sebaliknya kamu sedang membenciku. Karena kamu membenci itu, tidak suka pada dia, nggak senang pada kelompok C, nggak senang pada grup D, nggak senang pada ini bisa jadi masalah. Bertanya Allah, aku ada di mana-mana ini. Aku kan nggak hadir di hatimu saja, tapi juga di hati mereka. Mereka juga manusia. Kalau Al-Quran bilang wa nafakha fihi min ruhi, itu kan nggak cuma untuk Nabi saja atau orang Islam saja. Semua manusia juga ada min ruhi. Maka hati-hati melecehkan orang, mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang, membenci orang. Karena aku ada di mana-mana.